dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada malam hari ini dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum memulai, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan dan karena kebaikan Tuhan.
Dan malam hari ini kami akan kembali belajar dari kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, buatlah pengertian-pengertian bagi kami, sehingga Tuhan firman-Mu yang dapat meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu dapat memotivasi hidup kami untuk menjadi umat-Mu yang semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami akan terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel 3 ayat yang ke-23. Saya akan ulas sedikit, saya akan baca Daniel 3 ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya. Jadi orang-orang kuat yang masih di pinggir dapur api itu sudah mati karena begitu panasnya api yang sudah dipanaskan 7 kali. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dapur api dan kita tidak tahu siapa yang mendorong dia masuk ke dalam dapur api. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam Daniel pasal 3 ini, tidak ada orang yang kuat yang dapat bertahan di dalam dapur api. Hanya iman yang murni dan sempurna yang mampu bertahan di dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Nah, sedikit kita akan belajar tentang angka 7 adalah angka kesempurnaan. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang berhubungan dengan angka 7 ini. Misalnya yang pertama, Naaman dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita tahu Naaman mengalami kusta, tetapi ketika dia ketika dia disuruh untuk mandi di sungai Yordan selama 7 kali, maka dia mengalami kesembuhan. Ya. Orang-orang Kristen dia harus turun merendah untuk dapat mengalami naik, untuk dapat mengalami mujizat Tuhan. Kita terkadang harus belajar untuk turun. Ya. Yang kedua, Elia dia berdoa 7 kali untuk supaya turun hujan. Ya. Dan ini berbicara mengenai doa yang sempurna. Elia memiliki ketekunan di dalam berdoa, ya, sehingga apa yang didoakan itu terwujud. Lalu yang ketiga, Yakub sujud kepada Esau 7 kali. Ya. Ini bicara tentang pengampunan harus tuntas dan sempurna, ya, harus sampai selesai. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita terluka, kita harus dapat memberikan pengampunan secara tuntas, ya. Tidak lagi menyembunyikan kesalahan orang lain sehingga mengakibatkan kita menjadi dosa. Lalu yang keempat, ada 7 kali lipat hukuman atas Israel, ya, khususnya di tanah Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar di api yang dipanaskan 7 kali. Lalu yang kelima, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Ini bicara tentang banyaknya persekutuan atau kesatuan yang sempurna. Lalu yang berikut, pada hari yang ke-7 Allah beristirahat.
Ya, ini berbicara mengenai waktu kelegaan. Pada tahun ke-7 dalam peta zaman itu disebut 1000 tahun damai. Ya, begitu luar biasa Alkitab yang kita miliki, ya, karena berbicara angka 7 ada banyak hal yang bicara tentang kesempurnaan. Nah, malam hari ini kita akan sampai kepada Daniel 3 ayat 24, dan Daniel 3 ayat 24 sampai 27 saya berikan judul iman yang murni yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, saya akan baca Daniel 3 ayat 24 sampai 27 berkata begini. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Lalu ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kita melihat iman yang murni yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah kemenangan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka dipermalukan. Ya. Iman mereka tidak diruntuhkan oleh dapur api raja. Ya. Iman yang murni adalah iman yang dihasilkan melalui proses. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sudah mengalami sebuah proses yang luar biasa. Bagaimana dia sudah mempertaruhkan, ya, hidupnya sepenuhnya, begitu percaya akan pertolongan Tuhan. Ya. Sekalipun resiko yang dia harus pikul adalah harus dimasukkan ke dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali. Ya, tetapi kita melihat bahwa apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah berupa kemenangan. Ya, karena tadi kita sudah membaca bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami apa-apa. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-27 tadi, ya, mereka melihat tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Ya. Saya percaya ini proses yang sangat luar biasa. Ya.
bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, ya. Bahkan dikatakan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka, ya. Ini membuktikan bahwa iman itu menghasilkan kemenangan. Lalu yang kedua, iman itu dapat menarik hadirat Tuhan, ya. Iman mereka menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri turun dan hadir di tengah-tengah ujian yang sedang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tadi raja berkata bahwa bukankah ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur api itu? Benar, tuanku raja. Tetapi raja melihat ada 4 orang yang berjalan ke sana kemari. Ya, mereka berjalan ke sana kemari, 4 orang, bukan 3 orang. Lalu yang dikatakan yang keempat itu, dia mukanya atau rupanya seperti anak dewa. Saya meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan atau ujian, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Jadi yang kedua, iman dapat menarik hadirat Tuhan. Yang ketiga, iman merubah segala sesuatu atau merubah segalanya, termasuk merubah dapur api menjadi tempat yang penuh kesukaan. Ya, hanya orang-orang beriman yang mampu merasakan bagaimana Allah merubah segala sesuatu, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan. Jadi saya percaya ketika kita beriman dengan sungguh kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup mengubahkan. Nah, berikutnya saya ingin bicara mengenai implikasi bagi gereja tentang pengalaman dapur api. Apa implikasinya buat gereja mengenai pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, di dapur api itu? Saya akan katakan yang pertama, ini bicara mengenai apabila antikris memerintah, tidak ada orang percaya yang dapat bertahan hidup. Ya, contohnya tentang 5 gadis yang bodoh. Ya, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, ketika pengantin itu datang, dia tidak punya persiapan, dia tidak punya sesuatu yang dia persiapkan untuk menanti kedatangan mempelai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa minta kepada 5 anak darah yang bijaksana. Ya, membuktikan bahwa ketika kita menyia-nyiakan anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, jangan sampai kita masuk dalam aniaya 3,5 tahun antikris itu, ya, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki iman yang murni, ya, sehingga kita bisa bertahan, dapat bertahan dan bersukacita. Ya, dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-6 berkata begini, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ya, tadi dikatakan dalam ayat ini, pada menjelang pagi Allah akan menolong
sebelum kita melakukan berbagai aktivitas. Ya, betapa kehidupan orang yang beriman, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan ketika pagi hari kita mau melakukan, sebelum melakukan segala aktivitas kita, Allah akan menolong kita. Dan ayat yang ketujuh dikatakan tentang suara Tuhan bagi kita adalah kesukaan, tetapi bagi dunia adalah hukuman. Ya, karena itu bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita masih boleh mendengar suara Tuhan. Ya. Yang kedua, tadi Raja Nebukadnezar terkejut, ya, dalam ayat yang ke-24. Daniel 3 ayat 24, Raja Nebukadnezar terkejut. Ya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia tidak akan mengerti akan iman, pengharapan, dan kasih. Maka orang-orang dunia seperti Raja Nebukadnezar, dia akan terkejut ketika menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan hidup. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kekuatan. Iman kita akan dikuatkan, pengharapan kita akan diteguhkan, dan kasih kita akan terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Dalam Mazmur 126 ayat yang pertama, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ini membuktikan bahwa ketika pemulihan terjadi yang dilakukan oleh Tuhan, maka orang percaya gereja Tuhan itu seperti keadaan orang yang bermimpi, ya, membuat orang lain terkejut, membuat orang lain mungkin heran. Apa yang dilakukan Tuhan selalu mengherankan buat orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengenal akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tetapi bagi gereja Tuhan, kita yakin bahwa Allah akan melakukan perkara yang besar kepada kita ketika kita betul-betul beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, dapur api. Ini menggambarkan tentang antikristus. Gereja akan bangkit. Gereja tanpa cacat celah, ya. Bahkan tadi dikatakan tanpa bau kebakaran sama sekali, ya. Ini menggambarkan bahwa gereja Tuhan itu akan mengalami pembelaan Tuhan, ya. Sampai benar-benar bahwa orang-orang percaya akan dibela sampai kepada akhirnya, ya, dapat melewati semua tantangan dan pergumulan yang dialami. Karena saya yakin bahwa Tuhan menghendaki kita tidak bercacat celah. Ya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dia dimasukkan ke dalam dapur api, tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang berubah. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Bajunya pun tidak terbakar, bahkan rambut pun tidak ada bau kebakaran sama sekali. Ya, seolah-olah bahwa dia seperti dimasukkan ke dalam air, ya, bukan ke dalam api. Ya, itu semua dapat dilakukan oleh Tuhan ketika kita berpegang teguh, beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada Daniel 3
ayat 28 sampai ayat yang ke-30, ini adalah bicara mengenai iman yang berkemenangan. Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, kita melihat bahwa iman yang berkemenangan itu adalah merupakan hasil dari pertarungan iman. Ya. Orang yang mengalami ujian, peperangan, itulah yang akan mengalami kemenangan. Kalau kita tidak pernah berperang, kalau kita tidak pernah menghadapi tantangan, maka kita tidak pernah akan mengalami yang disebut sebagai kemenangan. Karena itu bersyukurlah ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Kita yakin ketika iman kita sedang diuji, pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Ya. Ketika kita memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, Rasul Paulus katakan bahwa bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, begitu luar biasa Petrus dan rasul-rasul ini. Ya, mereka berani menentang titah pemimpin kalau itu melanggar kebenaran Tuhan. Ya, karena itu dia berkata lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagi Petrus dan rasul-rasul ini, taat kepada Allah adalah harga mati. Ya, tidak ada yang dapat membuat mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Ya, dan berikutnya kita melihat hasil yang dicapai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, melalui kemenangan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja kafir akhirnya memuji Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kehidupan kita harus seperti itu. Ya, bahwa pada akhirnya orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak percaya, mereka akhirnya mau memuji dan menyembah Allah ketika mereka melihat kita teguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, nama Allah ditinggikan di tengah-tengah bangsa kafir. Ya, bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Allah yang ditinggikan. Karena Allah mau
agar segala perbuatan Allah yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya dan memuji serta meninggikan nama Allah. Lalu yang ketiga, Hananya, Misael, dan Asaria mendapat kedudukan yang tinggi di Babel. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Setelah kita mengalami berbagai macam ujian, tantangan, upah perjuangan iman kita, ya, akhirnya Sadrak, Mesak, Hananya, Misael, dan Asaria mendapat kedudukan yang tinggi. Ya, yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego bagaikan orang percaya yang harus memikul kuk. Ya. Memikul kuk artinya harus mau diatur. Ya. Memikul kuk artinya kehidupan kita harus mau diatur sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berjalan menurut kemauan sendiri. Ya. Kita melihat rahasia berkat. Semakin banyak kita memikul kuk, semakin besar, banyak, dan luas areal daerah panen yang akan kita nikmati. Karena itu pesan firman Tuhan mengakhiri Fatsal 3 ini. Jangan pernah berhenti memikul kuk. Ya. Seberat apapun yang Tuhan izinkan untuk kita pikul, jangan kita pernah berhenti lalu meninggalkan Tuhan, lalu jauh dari Tuhan. Tetapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tantangan seberat itu, resiko yang sangat luar biasa dia harus tanggung. Tetapi dia tetap bertahan. Karena itu ada pembelaan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan Fatsal 3 dari kitab Daniel, dan minggu depan kita akan masuk kepada Fatsal yang keempat. Ikuti terus pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya akan akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih karena kita melihat bahwa kemenangan pada akhirnya dialami orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan yang berat, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bagi kami. Dia tidak mundur setapak jua. Bahkan dia berani berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Akhirnya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak pernah mau menyangkali Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong. Tetapi kita melihat bahwa akhirnya Engkau menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami sebagai orang-orang yang beriman bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami supaya kami boleh tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.